senang berjumpa kembali dengan saudara melalui ibadah online minggu ini. Dan selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GKS Balikpapan. Dan bagi saudara yang sedang terpapar COVID, kami berdoa agar saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi saudara. Pagi ini ada beberapa informasi yang perlu saudara ketahui. Kami mengajak saudara untuk bergabung dalam corporate prayer yang diadakan secara online via Zoom setiap hari Senin pukul 8 malam. Link corporate prayer dapat saudara temukan di layar saudara, atau saudara dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai corporate prayer di Instagram maupun di website GKS Balikpapan. Dan bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat mentransfer melalui rekening atau saudara dapat scan melalui QR Code yang tertera di layar saudara. Oke saudara, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. So, enjoying the presence of God. Selamat pagi GKS Balikpapan. Mungkin di sebagian orang, bahkan di sekeliling kita memiliki situasi yang tidak baik. Tapi tak percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia Allah yang dahsyat. Dia bahkan menciptakan langit dan bumi buat kita penuhi. Kita akan menyembah Dia, kita akan memuliakan nama Dia. Mari kita bawa korban persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita naikin pujian ini sekali lagi. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Ya Rabba Sheka, ya Rabba Saka, ya Rabba. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan
Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah memimpin kita dalam Praise and Worship pagi hari ini. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu bagi hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oke saudara, mari kita siapkan hati kita lebih lagi dan tidak lupa juga kita menyiapkan catatan kita untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita sambut Pastor Ashley yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pagi ini. Hello Church, apa kabar GKS Balikpapan yang luar biasa? I do hope dan berdoa banget setiap kita dalam keadaan sehat dan sukacita ya. So thank you so much Pastor Daniel, juga Ciuli, and also all the leadership di sana untuk privilege sharing the word of God hari ini. Saya tahu ini benar-benar kurang ideal banget, tapi saya percaya kasih dan kuasa Tuhan tetap akan bekerja secara luar biasa. And I know someday we're gonna meet in person again, and I'm looking forward to that day. Ada amin? Oke, so judul sharing saya hari ini adalah It is well with my soul, atau jiwa saya baik-baik aja. Let me start by reading you one beautiful verse dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Waduh, ini ayat bagus banget. Nah, dalam terjemahan The Message yang saya translate lagi ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat tadi berkata seperti ini. Semoga Tuhan sendiri, Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi kudus dan utuh, menjadikan kamu kudus dan utuh, roh, jiwa, dan tubuh, dan membuat kamu tetap fit atau sehat sampai kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Bukankah ayat ini sungguh melegakan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia peduli dengan keadaan kita secara utuh. Dia bukan hanya peduli dengan keadaan rohani kita, tetapi juga untuk keadaan tubuh dan jiwa kita. Keadaan tubuh, jiwa, dan roh kita sama pentingnya. Dengan kata lain, sama perlu diurus. Karena tubuh, jiwa, dan roh kita saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Saya mau cerita waktu saya persiapan khotbah ini. Waktu saya mempersiapkan diri untuk khotbah hari ini, saya bukan hanya mempersiapkan roh saya. Saya nggak cuma berdoa, berpuasa, dan baca firman. Saya juga mempersiapkan jiwa saya, pikiran, perasaan, emosi, kehendak saya. I have to make sure kalau saya nggak menyimpan dosa. I have to make sure kalau my mind and my emotion dalam keadaan stabil. Begitu juga dengan tubuh saya. Saya persiapkan tubuh saya, stamina saya, makan saya, tidur saya, bahkan make up saya. Because what is the point kalau bahan khotbah siap, tapi tubuh saya sakit? And what is the point kalau bahan khotbah siap, tapi saya overthinking dan depresi? Akhirnya pasti nggak akan maksimal dan pesan Tuhan nggak akan sampai. So you see that our body, our soul, and our spirit are connected to each other dan bahkan saling menopang satu sama lain. Ketiganya penting untuk dibangun dan diperhatikan kesehatannya. That is why topik It is well with my soul is a very important topic for everyone, for every church. It is time to focus more on the health and not on the growth. Karena semua yang sehat pasti akan bertumbuh sehat dan berbuah sehat. Yang percaya katakan amin. Hari-hari ini banyak sekali informasi tentang menjaga kesehatan tubuh.
Of course ya, we are living in the midst of pandemic season 2. Bukan drama aja yang punya season, tapi pandemi juga punya season. Dan kesehatan rohani of course udah gak asing lagi di telinga kita. Tapi bagaimana dengan keadaan jiwa kita? How are we doing really? How are you doing really? Nah, izinkan saya ceritain sedikit tentang jiwa manusia. Jiwa manusia itu, jiwa kita secara sederhana terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, jiwa kita ini sudah berfungsi 100% sejak day one kita ada di dalam rahim ibu kita. Beda dengan fungsi tubuh dan roh kita. Nah, di dalam rahim ibu kita berpikir, merasa, dan berkehendak sejak ada di sana. Bukan ketika lahir ke dunia. That's why bayi di dalam kandungan bisa nendang-nendang, bisa bereaksi, dan bisa berespon terhadap apa yang terjadi di luar. Bahkan dia bisa merasa dikasihi atau tertolak sejak dari dalam kandungan. Wow, berbeda sama fungsi tubuh kita yang developing day by day seiring dengan bertambahnya hari. Makin besar, makin dewasa kita semakin develop. Tapi jiwa kita enggak 100% berfungsi sejak day one dalam rahim. Lalu roh kita ada, tapi baru benar-benar berfungsi sesuai dengan yang Tuhan mau ketika kita lahir baru. The moment kita lahir baru, yang dilahirkan kembali adalah roh kita, bukan jiwa atau tubuh kita. Ngeri banget kalau tubuh kita dilahirkan kembali. And the whole journey of our Christianity yang paling panjang, PR-nya terletak di pembaharuan jiwa kita. Cara berpikir kita, the way we feel, the way we interact with people, the way kita punya kehendak, keinginan bebas kita. So, dunia hari ini booming banget dengan istilah mental health awareness, terutama of course sejak pandemik terjadi. Orang yang jiwanya sakit hari ini beredar di mana-mana. Di pemerintahan, di rumah juga, di social media, di panggung, dan bahkan, di gereja atau mungkin di mimbar gereja. And it is so true, kalau iblis gak bisa membuat kita berhenti mengasihi Tuhan, dia akan berusaha membuat jiwa atau tubuh kita sakit, sehingga kita gak bisa berfungsi maksimal di dalam Tuhan. Ingat, goalsnya iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi mari percaya hari ini bahwa Tuhan datang untuk memberikan kehidupan dan hidup dalam berkelimpahan. So I do pray, saya berdoa banget, supaya saya dan kita semua selalu ditemukan dalam keadaan utuh. Tubuh, jiwa, dan roh saya. Tapi ternyata doa aja gak cukup. Firman Tuhan berkata di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Seringkali kita hanya fokus dalam berdoa, tapi kita gak berjaga-jaga. Di situ udah jelas firman Tuhan bilang bahwa daging kita lemah. Roh kita memang nurut, tapi daging kita lemah. So that's why, apa sebenarnya yang harus dijaga? Karena berdoa udah, tapi kenapa hidup saya masih gini ya? Berdoa udah, ibadah udah, menyembah Tuhan udah, baca firman udah. But why? Kenapa saya masih depresi? Kenapa saya masih mengalami mental health? Kenapa saya masih jatuh bangun dalam dosa? So, apa yang harus dijaga? So, saya akan share apa yang harus kita jaga. Let me share with you 3 hal yang harus kita jaga supaya kita punya benar-benar it is well with my soul. Siap saudara yang siap katakan amin. Yang pertama, apa yang harus dijaga? Jaga pikiran. Wow. Pikiran manusia itu punya kekuatan yang super dahsyat. Super dahsyat. Our mind can create a reality. Bisa create apa yang gak ada jadi ada. Pikiran kita bahkan menggerakkan tubuh kita, menentukan perkataan dan tindakan kita. Pikiran kita bahkan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Terbukti di masa pandemi ini sering banget kita mendengar istilah psikomatis, sakit pada fisik yang disebabkan oleh pikiran yang negatif dan berlebihan. And then, coba mari kita pikir, dari mana sih lahirnya dosa?
dari keinginan tersembunyi yang dibuahi atau dipikirkan terus-menerus. Ayatnya di Yakobus 1 ayat 15. Lalu dari mana asal muasal perubahan dan transformasi hidup? Dari perubahan pikiran. Ayatnya di Roma 12 ayat 2. So every day, setiap hari dan bahkan setiap saat, ada peperangan yang enggak terlihat atau the invisible war yang terjadi non-stop. Dan peperangan ini terletak dalam pikiran kita. The greatest battle of life happens in our mind. And this kind of battle is intense, seringkali melelahkan, and it is not fair. Karena iblis itu jahat dan licik. He never plays fair. But at the same time, kuasa Tuhan juga bekerja untuk membawa pikiran kita dipenuhi oleh pikiran Tuhan. Saya mau share satu ayat. 2 Korintus 10 ayat 3-5 bilang gini, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Sekali lagi, kami menawan, saya menawan atau menjaga segala pikiran saya dan menaklukkannya pada Kristus. So listen to this. Apapun yang berhasil masuk ke dalam pikiran kita akan menguasai kita. Bahasa Inggrisnya, whatever gets your mind gets you. Oke, so dari mana asal mula semua yang kita pikirkan? Simple. Dari apa yang kita izinkan masuk melalui mata dan telinga kita. Apa yang kita lihat dan kita dengar setiap hari, itu memberi makan pikiran kita. Proses yang terjadi seperti ini. Kita melihat sesuatu atau kita mendengar sesuatu, lalu kita berpikir tentang apa yang kita lihat. And then lama-lama kita merasa tentang apa yang kita lihat dan kita dengar. Karena kita merasa, maka akhirnya mengalirlah kata-kata, keluarlah kata-kata. Dari kata-kata yang kita ucapkan, kita mendengar lagi apa yang kita katakan, kita merasa lagi, kita berpikir ulang, lalu jadi tindakan. Wah, so perhatikan apa yang kita lihat atau tonton hari-hari ini. Berita apa yang sering kita dengar hari ini? That feeds your mind. Nah, kalau ibu-ibu pasti, mostly ibu-ibu pasti tahu bahwa di dunia makanan itu ada 3 jenis makanan buat tubuh kita. Ada brain food, ini beneran ada loh makanan yang bikin otak lebih pinter. It does exist. Lalu ada junk food. Well, ini bukan artinya berasal dari sampah, ini artinya nggak ada nutrisi buat tubuh. Atau mungkin nggak beracun si junk food ini, tapi nggak berguna. Nggak berguna, nggak ada gunanya aja buat tubuh kita. And then terakhir toxic food. Of course, yang ini jelas kita tahu racun, ya jangan dimakan. Ternyata hal yang sama berlaku buat pikiran kita. Ada makanan, tontonan, bacaan, podcast, lagu buat pikiran kita yang bisa membuat kita lebih cerdas atau smarter, bisa membuat kita more godly, and then bisa membuat kita more mature. Tapi ada juga junk food dan juga toxic food. Sampai hari ini semua orang tuh hashtagnya masih di rumah aja, betul? Dan kita pikir di rumah aja itu aman. It is true, kita aman dari virus corona. Tapi sebenarnya kita nggak aman dari virus pornografi, virus overthinking, virus hayalan. Nah, saya mau cerita, saya punya 2 anak kan. Dan saya itu concern banget sama makanan mereka dari sejak mereka bayi. Oh, I am very obsessed dengan yang namanya homemade food. So, saya masak, saya bisa masak banyak. Pokoknya menu, saya bikin menu mingguan, bahkan saya belajar menu baru, saya punya banyak menu baru selama pandemi ini. Supaya apa? Supaya di rumah kita nggak bosan dan semua nutrisi terpenuhi. Sampai satu hari Roh Kudus ingetin saya waktu saya lagi masak. Ashley, kamu coba jangan cuma pikirin menu makanan buat tubuh mereka. Coba cek dan pastikan juga tontonan, lagu-lagu, games, dan sosmed anak-anak kamu. Bener juga. Hari itu saya sadar dan akhirnya saya mulai ikut nonton kalau anak saya yang pertama nonton. Saya mulai jelasin gambar-gambar yang mungkin dia nggak ngerti. Atau kalau anak saya yang kedua lagi scrolling TikTok dan saya mulai sortir lagu-lagu yang mereka dengar.
Saya mulai lihat film yang mereka tonton dan kita berusaha semaksimal mungkin nonton selalu bersama. Dan karena shock banget gak sih waktu saya dengar anak saya yang kedua lagi mandi dan nyanyi sambil menjiwai banget, harta dan tahta, jelek gak apa-apa, yang penting banyak duitnya. Kan saya kaget ya di luar. Lalu saya masuk ke kamar mandi, Mason, kamu lagi nyanyi apa? Terus dia melotot ke saya, yang penting apa? Yang penting banyak duitnya. Kan shock gak? Karena I know saya bukan menjelekkan lagu itu, sesama pembuat karya, saya menghargai lagu itu, siapapun yang buat itu, but that's not just a song for my son. So, kita harus benar-benar perhatikan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Amsal 15 ayat 14 di terjemahan Inggrisnya bagus banget. A wise person is hungry for knowledge, while the fool feeds on trash. Jadi kita jangan jadi orang yang bodoh, jangan jadi parents yang bodoh, yang membiarkan sampah-sampah masuk ke dalam pikiran hidup kita. So, jadi bagaimana caranya tips menjaga pikiran? Saya mau kasih tips menjaga pikiran. Ada di ayatnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8 udah jelas berkata, apa-apa aja nih yang boleh masuk, yang supposed to be jadi makanan buat pikiranmu. Pikiran yang benar, artinya cari berita yang benar. Bukan berita yang negatif, bukan berita yang jelek, cari berita yang benar, bukan berita yang hoax. Lalu pikiran yang mulia, noble, kudus, bukan mikirin yang jahat, tapi pikirkan yang kudus gitu. Ketiga, pikirkan yang adil, nggak rasis, nggak merendahkan atau menganggap rendah orang. Yang terakhir, pikirkan yang murni, pikirin motivasi yang baik, bukan yang mereka-reka, bukan imajinasi yang kebablasan. So, itu poin yang pertama, jaga pikiran. Poin yang kedua adalah apa yang harus kita jaga dalam hidup kita. Yang kedua, jaga hati. Katakan sama-sama, jaga hati. Oke, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan kata lain, ayat ini lagi berkata, kualitas hati kita menentukan kualitas hidup kita. Ternyata hati kita memegang peranan penting dalam kehidupan yang kita hidupi hari ini. Ada begitu banyak jenis penyakit hati atau sakit hati yang mengincar banyak orang, dan tentu of course saya juga gak kebal terhadap penyakit hati ini. Di antaranya pahit hati, tawar hati, hati yang mendua, mungkin oversensitif, dan ada yang lainnya lagi yang saya nggak punya waktu untuk menjelaskannya di sini. Tapi menurut apa yang firman Tuhan katakan, kenapa kita harus jaga hati? Karena hati kita ini nggak bisa dipercaya. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu dan benar-benar parah. Siapakah dapat memahaminya? Wow. And then Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. That's why Alkitab berkata supaya kita menjaga hati kita, bukan mengikuti hati kita. Kita itu ikut apa kata Tuhan, bukan ikut apa kata hati. Makanya kita harus hati-hati dengan hati. Coba bilang kanan kirinya, hati-hati dengan hati. So, let me tell you this. Kita hidup di akhir zaman, di mana hidup nggak semakin mudah, orang nggak bertambah baik. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kasih orang semakin dingin, dan iblis semakin merusak generasi. Saya temukan bahwa kita harus punya hati yang baik, hati yang kuat, hati yang taat, hati yang luas, dan hati yang besar. Dan kita perlu melahirkan anak-anak rohani dan jasmani dengan kualitas hati seperti ini. So, gimana caranya menjaga hati? Saya mau kasih tahu sedikit tips aja menjaga hati. Menjaga hati itu bukan menutup hati. Dulu saya kayak begitu. Dalam rangka menjaga hati, saya akan menutup hati saya. Udahlah, gak usah pakai perasaan, gak usah curhat-curhat lagi. Lah,
Ternyata justru ini menjadikan saya tawar hati. Ya, tawar hati itu adalah salah satu jenis penyakit hati. Satu cara untuk menjaga hati yang paling jitu kalau buat hidup saya adalah dengan stretching hati atau meregangkan hati. Coba peregangan dulu. Katakan sama-sama stretch, dengan kata lain ditarik, dibentangkan, dilenturkan. Sama seperti tubuh kita, kalau nggak pernah stretching akan gampang sakit atau cedera, betul? Ternyata ini berlaku sama dengan hati kita. Hati kita kalau nggak pernah di stretch akan gampang sakit. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit pahit, dikit-dikit self pity lagi, dan lain-lainnya. Hati kita harus di stretch untuk punya kapasitas yang lebih besar. Saya itu dulu oversensitif banget orangnya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel, dikit-dikit tersinggung. I take everything very personal. Growing up was not easy for me lah. Ada banyak pengalaman buruk masa kecil di rumah yang membuat saya banyak banget luka. But saya bersyukur banget tumbuh di gereja, dan bahkan sampai hari ini hati saya masih terus dilatih, di stretch untuk punya kapasitas yang besar, untuk punya kapasitas hati yang lebih besar, hati yang luas, hati yang baik, hati yang taat. So, apa langkah praktis stretching hati? Saya mau kasih saran seperti ini. Mari latihan menerima masukan atau nasihat dari semua orang. Latihan menerima. Mari latihan mengurus hidup orang. Yang mau diurus of course, bukan kepo berlebihan, bukan, tapi beneran mikirin hidup orang, ngurus hidup orang, mencari solusi untuk masalah orang lain. It does stretch my heart so much. Bener-bener stretch hati saya banget untuk ngurusin orang, ngurusin masalah orang di saat saya juga punya masalah sendiri. Di saat saya juga masih punya banyak hal, masih punya banyak mimpi pengen dijadiin, tapi saya harus harus mikirin mimpinya orang lain, visinya orang lain. But itu melatih hati saya banget. Mari latihan memberi walaupun dalam kekurangan. Itu membuat hati kita semakin besar, membuat hati kita semakin luas, membuat hati kita semakin obey, membuat hati kita semakin lembut. So, itu poin yang kedua, jaga hati. Ada amin? Ada amin saudara? Yang ketiga, terakhir, jaga pergaulan. Wow, jaga pergaulan. Oke, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata seperti ini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan bahasa aslinya tuh jangan sesat tuh bilang ini, jangan bodoh atau jangan mau dibodoh-bodohin. Paulus menulis surat ini hari itu karena dia melihat bahwa ada beberapa orang di sana, di jemaat itu, jadi kehilangan kepercayaan mereka tentang Tuhan akibat pergaulan mereka. Nah, Roma 12 ada ayatnya bilang gini, bahasa Inggrisnya, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Atau dalam artian, jangan sesat, jangan adjust dengan culture dunia yang ada hari ini tanpa kita mikir. Jadi memang harus mikir lagi, bergaul pun harus mikir lagi. So, apa itu pergaulan? Bergaul itu lagi bicara tentang kontak sosial kita. Dengan siapa kita hang out. Kita adore and following siapa kalau di sosial media. Hari ini mungkin coba cek grup WhatsApp kita dan obrolan kita hari-hari ngobrolin apa sih? Hari-hari ini kita punya banyak kesempatan untuk bergaul dengan sebanyak mungkin orang, apalagi melalui sosial media. And siapakah orang-orang itu? Siapakah grup itu? Dan tentunya kita pasti familiar dengan quote ini. Show me your friends and I will show you your future. Dalam bahasa sehari-hari, hidup kita ini ketebak banget hanya dengan lihat teman-teman kita bergaul. Nah, saya punya cerita. Let me tell you my stories. Waktu saya SMA, saya bergaul dengan geng party. Geng party itu pasti geng anak-anak orang kaya. Udah pasti ketebak tempat gaul saya di mana? Di tempat pesta, di klub. Bahkan teman saya yang tawarin saya drugs. Saya bukan orang kaya. Hari itu cuma karena saya cukup pintar bergaul. Jadi saya diterima di geng orang kaya. Mereka tawarin, mereka beliin, mereka ajarin saya gimana caranya ngerokok, gimana caranya minum, makan drugs. Waktu saya kuliah, saya bergaul dengan para senior kampus. Dan one of them adalah anak Tuhan.
Saudara pasti udah bisa tebak kemana jalan akhir hidup saya. Betul. Akhirnya saya diajak ke gereja dan selamat sampai hari ini. Bisa ada hari ini khotbah. Bahkan I become a pastor. Sementara senior saya di kampus hari ini bukan pastor di gereja, tapi dia salah satu leaders di gereja. Next ke musim berikutnya, waktu saya punya anak, saya sekolahin anak saya. Tentu, saya kan pintar bergaul, saya orang intim. Saya bergaul dengan Mahmud di sekolah, mamah muda. Dan dengan alasan, I want to reach them to Christ. Saya gaul dengan mereka. Aktivitas kami, ya makan, ketawa-ketawa. Sampai saya nggak sadar, sampai beberapa kali suami saya, Brian, suka tanya setiap kali di mobil. Kalian tuh kalau makan ketemu ngobrolin apa aja sih? Dan saya mulai mikir ya, ingat ayat yang tadi, bener ya. Saya tuh berusaha untuk adjust dengan culture mama-mama muda hari itu di sekolah anak saya. Tujuannya mulia, pengen menjangkau. Tapi saya nggak mikir ternyata obrolan kami itu obrolan yang ngaco. Saya mulai sadar, oh no, ternyata sepanjang kami makan ketawa, kami itu ngomongin suami kami masing-masing. Ya, mereka maksudnya, saya enggak. Saya cuma ikut ketawa aja. Yang jelek lagi, parahnya, ngetawain suaminya mereka, dan saya ikutan ketawain suami orang. And then, ketika saya mulai sadar, I decided untuk berhenti bergaul sama mereka. Tetap kenal mereka, ngobrol, hahaha, tetap ada di grup, nggak left grup juga anyway. But saya nggak mencari mereka waktu saya lagi ada masalah. Saya nggak cari nasihat dari mereka. Saya nggak duduk diskusi tentang hidup atau masa depan dengan mereka. Kalau saya perlu solusi dalam hidup, saya nggak cari mereka. They just, ya kenal aja. So saya mau kasih tips menjaga pergaulan. Semuanya ada di Alkitab. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Well, ini udah jelas banget bahasan soal tentang bergaul. Dengan siapa harus bergaul, dan apa artinya bergaul itu. Coba kita lihat lagi ayatnya. Bergaul, menurut Mazmur 1 ayat 1 itu tadi dibilang gini. Mana tadi? Mazmur 1 ayat 1, enggak berjalan menurut nasihat orang fasik. So bergaul itu lagi bicara, kita lagi suka minta nasihat sama orang tersebut. Kita enggak ikut gaya hidup orang tersebut, dan kita enggak diskusi dengan orang tersebut. Diskusi tentang hidup ya, tentang bagi hidup, apalagi mencemooh orang. Mari kita cek hari ini. Cek nasihat siapa yang kita dengar hari ini. Kita minta nasihat sama siapa? Of course, life is hard, you know. Pernikahan struggles, family struggles, work business struggles. Tapi sama siapa kita minta nasihat untuk kehidupan kita yang krusial ini? Pemimpin rohanikah? Someone out there? Atau bahkan yang gak tahu kebenaran? Cek kita jalan atau hangout sama siapa? Apakah orang ini tahu kebenaran dan mempraktekkan kebenaran? Karena gak semua orang Kristen mempraktekkan kebenaran. Ada banyak orang yang tahu kebenaran tapi gak mempraktekkan kebenaran. Apakah saudara berjalan dengan saudara rohani atau anak rohani? Mari cek, duduk diskusi kita, ngobrol yang benar, networkingnya sama siapa? Mari bangun networking pergaulan yang benar. Intinya, mari masuk dalam komunitas yang benar. Saya nggak bilang masuk komunitas Kristen, masuk komunitas yang benar, yang ada kebenaran di situ supaya bisa dijagain. Karena kita ini nggak bisa menjagai diri kita sendiri. Kita semua punya blind spot yang hanya orang lain yang bisa lihat. So, mungkin beberapa dari saudara bertanya, wah berarti kita nggak boleh gaul dong sama orang berdosa, Pastor. Secara Yesus kan disebut friends of sinner. Let me tell you, Yesus duduk dengan pemungut cukai, yes. Tapi Yesus nggak berdiskusi dengan pemungut cukai. Dia nggak minum dan mabok bareng. Dia mengasihi orang berdosa, tapi dia nggak ikutan berdosa. Dia nggak minta nasihat pada orang yang nggak tahu kebenaran. Hari itu Yesus itu nggak duduk dan kasih tahu pemungut cukai, saya itu bakalan mati di kayu salib. Menurut lu gimana ya? Gue mending say yes atau enggak? No, Yesus nggak minta nasihat, Yesus nggak berdiskusi. Dia ada di situ dengan tujuan dia mau mengasihi, menyelamatkan orang tersebut. Tapi
coba lihat hidup kita. Seringkali kita berusaha untuk menjangkau, tapi akhirnya kita yang terjangkau atau kita yang dijangkau. Selama ini mari cek, kita bergaul dengan mereka, kita ngajarin mereka, kita membawa mereka ke Yesus, atau kita yang dibawa ke dalam gaya hidup mereka. Kalau udah sampai kita yang masuk ke dalam gaya hidup mereka, it's time to cut off. Tinggalkan. Kita sharing masalah kita dan minta nasihat sama mereka, and then kita mulai ikutin nasihat mereka yang gak benar. Oh no, remember ayatnya. Jangan sesat, jangan bodoh, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. It means kita bisa punya kebiasaan yang baik. Kita bisa membangun kebiasaan yang baik. Dan semua kebiasaan baik yang kita udah bangun bertahun-tahun, gimana pun juga, kalau kita bergaul dengan yang gak benar, semua kebiasaan baik itu hancur dalam waktu sekejap. So, jaga pikiran, jaga hati, jaga pergaulan. Ini closing saya. Sudah berapa lama kita membiarkan atau tidak memperhatikan kesehatan jiwa kita? Banyak banget sekarang artikel mengenai self-care, but not the biblical one. Hari ini kita tahu mengapa dan bagaimana menjaga kesehatan jiwa kita biblical way. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia peduli dengan keadaan hidup kita secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh. Dan hari ini specifically kita lagi bicara tentang kesehatan jiwa kita yang berhubungan erat dengan kesehatan rohani dan kesehatan tubuh. Dan untuk tahu level kesehatan kita perlu lakukan check up. Biasanya saya check up selalu in the presence of God. Selama saya menyembah Tuhan, mungkin saya dengerin lagu instrumental atau saya soak into the presence of God. Saya mulai izinkan Roh Kudus selidiki hati saya, selidiki pikiran saya. Cek Tuhan apa yang gak benar dalam hidup saya. Mostly every night sebelum tidur, saya tuh selalu evaluasi. Kan kalau di gereja suka ada evaluasi ya setelah ibadah. So untuk diri pribadi, every night, hampir every night. Sebelum tidur, sebelum saya lelap tuh saya pasti bilang, Roh Kudus, please cek hidup saya, pikiran saya, hati saya, cek pergaulan saya. Mana yang gak oke Tuhan, mana yang gak menyenangkan hati Tuhan. Saya mau cut itu semua. Karena we have to do something about that. Karena jangan sampai apa yang udah kita bangun selama ini, tubuh sehat sih, keker, sehat, nge-gym rajin banget, berdoa rajin banget, baca firman, renungan, pokoknya rajin banget lah, ikut kelas demi kelas. Tapi kita nonton asal, kita dengerin berita yang asal, kita bergaul yang asal, hati kita gak pernah dikoreksi, gak pernah bisa terima nasihat, percuma. Such a waste of time. So saya mau ajak kita sama-sama saat ini dimanapun saudara berada. Mungkin saudara di gedung gereja, mungkin saudara di rumah, di kamar, atau di jalan. Dimanapun saudara berada, mari izinkan Roh Kudus untuk memeriksa, mengecek, examine our heart, our mind, and then our circle di dalam ketenangan, di dalam penyembahan. Karena untuk menyembuhkan yang di dalam pikiran kita, perasaan kita, itu perlu seorang pribadi yang memang tinggal di dalam. Mungkin selama ini Holy Spirit atau Roh Kudus, we neglect Him in many ways, dalam banyak hal. It is time saat ini membuat Roh Kudus perannya semakin besar, bahkan yang terbesar, supaya Roh Kudus bisa menguasai pikiran, perasaan kita, dan juga pergaulan kita, supaya ada kehidupan yang melimpah. Saudara, kita bisa menikmati kehidupan yang powerful, kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan. Roh kita terjaga, tubuh kita terjaga, and then jiwa kita terjaga. Why penyembahan? Karena dalam penyembahan selalu terjadi pertukaran ilahi, terjadi pertukaran hati, terjadi pertukaran pikiran, dan juga ada arahan hidup dari Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur 23 ayat 3 berkata, He restore my soul. Dia mengembalikan, merefresh, memperbaiki jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita hari ini. As you worship, as you ask Him to do, He will lead you in the path of righteousness for His name's sake.
keberadaan kita di bumi, Tuhan tuh nggak mau asal, Tuhan nggak mau tinggalin kita. So setiap kali kita datang sama Tuhan, He will restore us, He will restore our mind. Dan Tuhan yang akan menyembuhkan, mengembalikan keadaan kita secara utuh. So Bapak, aku berdoa hari ini untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Roh Kudus, mari ambil alih pikiran mereka, perasaan mereka, dan juga pergaulan mereka Tuhan hari-hari ini. Kami tahu ini masa yang gak mudah. Kami tahu mungkin mereka ada yang bosen, mengalami mental health atau depresi, atau mungkin lagi sakit Tuhan saat ini dimanapun mereka berada. I know, I believe, kapanpun Tuhan hadir, dimanapun Tuhan hadir membawa kesembuhan, Tuhan hadir membawa restorasi. So I pray in the name of Jesus, terjadi restorasi pikiran hari ini di dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan hati, kesembuhan di dalam jiwa mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, mereka punya keberanian untuk step up, untuk membangun pergaulan yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. So aku berdoa Tuhan hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjaga setiap kami, Tuhan yang melindungi setiap kami, Tuhan yang menyembuhkan setiap kami, Tuhan yang kami sembah, Kau Yesus Tuhan. We love you Jesus. Dalam satu nama kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Thank you Pastor Ashley untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pagi ini. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati dengan pesan firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Dan kami ingatkan saudara untuk tidak lupa subscribe channel YouTube GKS Balikpapan dan nyalakan tombol lonceng agar saudara mendapatkan notifikasi. Dan bagi saudara yang diberkati dengan pesan firman Tuhan hari ini, saudara bisa memberikan like, komen, dan sharekan pada orang-orang yang saudara kenal, agar mereka juga diberkati dengan pesan firman Tuhan hari ini. Sebagai penutup, kami terus menghimbau saudara untuk setiap kita mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.